Pada video kali ini saya akan membahas tentang tulisan yang suka ada huruf capital di tengah-tengahnya, ya. Seperti contoh yang tadi ditunjukkan, ya, yaitu seperti ini. Sebelum kita membahas tentang maknanya, kita coba lihat dulu sejarah secara umum kapan sih tulisan seperti ini itu muncul. Kalau kita lihat secara perkembangan, kebanyakan tulisan-tulisan seperti ini itu muncul ketika seseorang itu memasuki usia remaja, ya. Ada yang akhir SD, SMP, atau SMA, itu mulai tulisannya suka muncul kapital di tengah-tengah. Nulis hari, R-nya kapital, ya. Rabu, B-nya kapital, seperti itu. Nah, sekarang baru kita lihat apa sih maknanya. Huruf kapital di tengah-tengah itu bisa kita kelompokkan ke dalam 3 makna berbeda, ya. Yang pertama adalah need for attention, butuh perhatian. Yang kedua adalah egocentris, dan yang ketiga adalah defiance, ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu need for acceptance. Need for acceptance itu maksudnya adalah di mana penulis ada kebutuhan untuk mendapatkan perhatian dari luar atau dari lingkungan. Halo, perhatikan saya. Nah, seperti itu. Sehingga dia secara tidak langsung membuat satu bentuk-bentuk yang unik, yang berbeda, supaya kelihatan. Dan hal ini biasanya suka diikuti dengan tanda-tanda lain, seperti contohnya ornamen-ornamen, nulis huruf I, titiknya pakai lingkaran, atau pakai love, ya, atau pakai gambar-gambar lain, ornamen lain. Contoh dalam kesehariannya adalah ya seperti dia menggunakan perhiasan-perhiasan, ya, parfum misalnya, warna-warni ikat rambutnya, dan sebagainya. Itulah tipe-tipe yang pertama. Makna kedua dari tulisan capital di tengah-tengah itu adalah berhubungan dengan egocentris, ya. Ini rada serupa tapi berbeda. Egocentris itu maksudnya adalah penulis lebih cenderung banyak berpatokan pada dirinya sendiri, ego, ya. Biasanya itu untuk membedakan antara yang need for acceptance dan egocentris adalah lihat tanda pendampingnya. Kalau tulisannya itu dia dominannya di zona tengah itu maksudnya tulisannya atasnya misal huruf B, L, K-nya tidak terlalu tinggi, bawahnya juga tidak terlalu tinggi. Contoh bawah itu huruf Y, G, J-nya tidak terlalu tinggi, ya. Jadi tipenya tengah, maka itu disebutnya tipe ego. Ketika diikuti dengan huruf kapital di tengah-tengah, mau pakai ornamen juga boleh, ya, smile, I-nya pakai titiknya pakai simbol-simbol, itu juga sama, masuk yang egocentris. Tadi serupa, ya, antara need for acceptance dan egocentris serupa, sehingga perilakunya itu selain dominan pada dirinya, perhatikan saya, ya, juga kebutuhan-kebutuhan tentang dirinya itu biasanya lebih dominan. Nah, satu lagi adalah makna yang ketiga, yaitu adalah defiance, ya, tulisannya defiance, ya. Defiance itu maknanya adalah kecenderungan untuk menentang authority, menentang aturan yang ada. Nah, biasanya tanda utama defiance itu sebenarnya bukan ini, melainkan yaitu contoh seperti ini, huruf K yang bakalnya itu rada ke atas, ya, menohok atau menjorok ke atas, gitu. Kalau pada K sambung seperti ini, pada K lepas seperti ini, ya. Nah, itu adalah tanda utama dari defiance. Tanda sekundernya adalah huruf kapital yang di tengah-tengah. Ketika huruf kapital di tengah-tengah diikuti dengan dominan bentuk tulisannya tajam-tajam, M-nya tajam, N-nya tajam, H-nya tajam, kemudian Y-nya tajam, tanda agresif, ya. P-nya tajam misalnya, atau ada tanda argumentatif, tanda stubborn, keras kepala, D dan T-nya tajam, maka itu lebih mengarah ke arah defiance, di mana dia cenderung untuk menentang atau ya keluar dari aturan yang ada, gitu. Nah, itu adalah 3 makna dari tulisan kapital di tengah-tengah. Informasi tambahan, ya, ketika Anda memiliki saudara, misalnya keponakan atau anak, yang pada saat remajanya tulisannya tiba-tiba ada kapital di tengah-tengah, maka disarankan bagi Anda untuk memberi banyak perhatian pada anak Anda tersebut. Karena apa? Pada saat itu bisa jadi dia lagi membutuhkan perhatian. Akan lebih baik ketika perhatian itu didapatkan dari orang tuanya sendiri, ya, atau dari saudara sendiri, dibandingkan nanti dia itu mencari dari luar. Ketika orang yang need for acceptance-nya ini muncul, kemudian dia itu ada orang lain yang memberi perhatian secara tidak langsung, itu akan senang, ya, meskipun bisa jadi nggak kenal. Contoh, misalnya
ya, lagi jalan, dandan, ya, jalan. Kemudian begitu ada laki-laki yang cantik gitu. Nah, bisa jadi dia itu kayak nyuekin laki-laki ini, ya, diem aja, apa sih gitu. Tapi secara tidak langsung itu akan mendapat kepuasan psikologis, diperhatikan. Nggak menutup kemungkinan dia akan nanti balik lagi lewat situ, ya gitu. Jadi dibilang cantik lewat lagi ya, gitu. Seneng gitu ya, meskipun jutek di situ. Nah, jadi tentu akan lebih baik kalau perhatian itu didapatkan dari keluarganya sendiri. Mulai tanya gimana sekolahnya, gimana kuliahnya, gunakan bahasa-bahasa perasaan. Seneng nggak tadi sekolahnya, gitu. Ya, nah seperti itu. Oke, itu sedikit tips tambahan bagi kalau Anda melihat ada yang tulisannya seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, Anda cek tulisan Anda masing-masing ketemu atau tidak, dan komen di bawah. Juga di like, subscribe, dan sharing. Nah, sampai jumpa.